Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Aprin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen perpustakaan. Untuk memahami mengenai kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen perpustakaan, maka ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami mengenai pengertian kepemimpinan. Yang kedua, kita harus memahami mengenai fungsi kepemimpinan atau directing di perpustakaan. Yang ketiga, kita harus memahami mengenai komunikasi dan gaya kepemimpinan. Dan yang keempat, kita harus memahami motivasi dan etika kepemimpinan. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin atau pemimpin. Pemimpin memiliki arti yaitu seseorang yang mempunyai wewenang kepemimpinan dalam mengatur kinerja bawahannya untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan organisasi. Jadi, kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki seorang pemimpin dalam mempengaruhi kinerja dan etika bawahannya untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan organisasi. Yang kedua adalah fungsi kepemimpinan atau directing di perpustakaan. Menurut Widarto, ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Seorang pimpinan perpustakaan atau kepala perpustakaan hendaknya membuat perencanaan terhadap suatu organisasi, yaitu organisasi perpustakaan, baik itu perencanaan untuk organisasi atau perencanaan untuk dirinya sendiri sebagai tercapainya tujuan perpustakaan. Yang kedua adalah fungsi penetapan visi. Seorang pemimpin perpustakaan atau kepala perpustakaan harus menetapkan visi. Dengan itu, maka seorang pemimpin akan mengetahui berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depannya dan akan waspada terhadap kendala-kendala yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan loyalitas. Tentu saja seorang kepala perpustakaan harus bersifat loyal terhadap organisasi perpustakaan. 4. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berfungsi sebagai acuan untuk melihat berbagai kendala yang dimiliki atau yang dihadapi oleh perpustakaan. Jadi dengan dilakukannya pengawasan, suatu perpustakaan itu dapat mengoreksi dan dapat melakukan tindakan terhadap kendala-kendala yang terjadi di perpustakaan. Terakhir adalah fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh seorang pimpinan, karena untuk mengambil keputusan, seorang pimpinan harus berpikir matang bagaimana keputusan tersebut akan diambil sehingga tidak merugikan suatu pihak. Yang ketiga adalah komunikasi dan gaya kepemimpinan. Ada 4 indikator sehingga komunikasi dapat dikatakan efektif. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah kesenangan, yang ketiga pengaruh pada sikap komunikasi, dan yang keempat hubungan yang semakin baik. Sedangkan gaya kepemimpinan merupakan suatu cara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, serta mengendalikan bawahannya dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya secara efektif dan efisien. Dan yang keempat adalah motivasi dan etika kepemimpinan. Adalah faktor yang mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja karyawan untuk berperan serta secara aktif dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ada 5 prinsip kepemimpinan beretika. Yang pertama adil, yang kedua terbuka, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat efisiensi, dan yang kelima tidak ada kepentingan pribadi. Itulah penjelasan mengenai kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen perpustakaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.